Welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan supporters, subscribers, dan juga viewers dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di video saya hari ini saya ingin membahas tentang Juventus. Kenapa saya ingin membahas tentang Juventus? Karena saya nonton pertandingan antara Juventus versus Sassuolo. Kenapa saya nonton pertandingan Juventus versus Sassuolo? Karena saya ingin melihat permainan Juventus. Apakah tetap bermain efisien sehingga mereka mendapatkan hasil yang efektif, yakni sebuah kemenangan? Dan apakah Pirlo bisa tetap menerapkan taktik yang sama atau serupa seperti saat lawan AC Milan, di mana para pemain Juventus tidak banyak melakukan passing mendekati pertahanan dari tim lawan, tapi juga bisa menciptakan banyak peluang dan juga bisa mencetak banyak gol. Ternyata itu yang terjadi juga teman-teman. Ya, tapi sebelum itu saya ingin juga memberikan informasi bagi teman-teman bahwa saat ini Juventus berada di peringkat nomor 4 di klasemen sementara. Ya, terpaut cukup jauh ya dari segi poin dengan peringkat nomor 1 AC Milan. Ya, kalau kita melihatnya yakni Milan dengan poin 40, Juve dengan poin 33, artinya perbedaan selisih 7 poin. Tapi Juventus masih punya satu pertandingan di tangan mereka ya, atau yang perlu mereka mainkan, yakni lawan Napoli. Sebelumnya kita tahu bahwa pertandingan itu diberikan kemenangan kepada Juventus, tapi saat banding Napoli diterima, maka pertandingan tersebut harus dimainkan. Ya, bisa jadi itu sebuah keuntungan, bisa jadi juga nanti itu sebuah kerugian. Tapi saya kira itu dipikirkan nanti. Yang penting bahwa Juventus sudah bisa bangkit. Juventus bisa meraih 3 kemenangan beruntun, itu sangat-sangat penting. Dan kita lihat dalam 10 pertandingan terakhir, jika kita melihat track record Juventus dalam 10 pertandingan terakhir, mereka berhasil meraih 7 kali kemenangan. Nah, ini kan rasio kemenangannya ini kan sangat bagus. Walaupun memang di beberapa pertandingan mereka terkesan sulit mencetak gol sehingga mereka ada meraih hasil seri juga. Tapi saya kira itu merupakan sebuah proses perubahan dari Juventus yang coba dilakukan oleh Andrea Pirlo. Apa yang coba Pirlo lakukan? Pirlo coba merubah Juventus menjadi tim yang bermain sepak bola atraktif, sepak bola yang murni menyerang, di mana Juventus perlu mengendalikan permainan dalam setiap game. Atau pada saat memang Juventus perlu juga mencetak banyak gol, dengan mengendalikan permainan tentu peluang untuk mencetak gol lebih besar. Memang itu tidak selalu berjalan efektif, tapi lebih sering berjalan efektif. Jadi saya kira kita juga perlu memberikan kredit dan juga apresiasi kepada Pirlo bahwa paling tidak dalam waktu yang singkat ia sudah bisa memberikan sedikit perubahan bagi Juventus. Menurut saya ini baru sedikit, karena defense kan belum rapi. Ya, defense belum rapi karena bisa saja ada pemain yang cedera, para pemain juga yang kita tahu belum bisa kompak ya dengan para pemain yang berada di lini tengah yang juga beberapa merupakan pemain-pemain baru. Karena bahwasannya tim yang bermain menyerang perlu juga mendapat backup dari para pemain di lini tengah. Perlu juga ada supporting play satu sama lainnya, itu sangat penting. Yaitu yang belum saya melihat berjalan secara sempurna di Juventus. Tapi paling tidak kan Juve bisa meraih kemenangan. Yang paling penting ini kan hasil akhir. Dan sekarang Juve masuk dalam persaingan untuk merebut gelar juara Serie A. Dan jika kita melihat permainan Juventus, terlihat banget nih tim ini bermain efisien dan efektif. Tidak banyak passing yang perlu mereka lakukan di lini tengah. Yang penting bola ini bergerak cepat ke depan. Dan Juve bisa menciptakan peluang demi peluang, tentu diharapkan juga bisa mencetak gol. Memang ketergantungan kepada Cristiano Ronaldo masih ada. Tapi teman-teman perhatikan, Cristiano Ronaldo juga sekarang coba terlibat dalam proses serangan. Coba juga memberikan assist. Alright, let's discuss on the lineup. Oke, dari Juventus ada 3 pergantian yang mau tidak mau perlu dilakukan oleh Andrea Pirlo. Salah satunya adalah De Ligt yang memang terpapar virus sehingga ia tidak bisa bermain, diganti oleh Demiral. Kemudian di lini tengah Rabiot dan Ramsey untuk sementara disimpan dulu di bangku cadangan. Saya kira ini adalah sebuah rotasi. Tapi di depan Dybala dan Ronaldo kembali diduetkan. Chiesa, what a player, pemain paling berbahaya ya. McKennie diberikan kesempatan juga untuk bermain. Dari Sassuolo memang saya tidak begitu familiar dengan para pemainnya kecuali Caputo, kemudian Traore. Ini 2 pemain selalu bermain bagus dalam setiap game mereka dimainkan. Chiriches, pemain ini sebetulnya bagus tapi dalam urusan one on one. Ketika ada umpan-umpan silang berat banget nih pemain untuk menghalau bola tersebut, sering kemakan nih umpan-umpan silang. Consili ini juga penjaga gawang yang saya kira impresif. Banyak clean sheet yang sudah dicatat oleh Consili, tapi jika defense tidak bermain bagus, tidak rapat, ya tidak bagus koordinasinya, ya tentu juga sulit bagi penjaga gawang untuk menghalau setiap serangan dari para pemain tim lawan. Dan Juventus menciptakan banyak peluang. Tapi teman-teman perlu perhatikan, tidak semuanya adalah clean and clear chances. Tidak semuanya adalah big chances, tidak semuanya adalah peluang emas karena Sassuolo bermain disiplin banget dalam game ini. Sayangnya adalah Dybala cedera,
McKennie cedera, keuntungan tapi mereka perolehkan di pertandingan ini. Walaupun kita belum tahu nanti secara jangka panjang berapa lama kedua pemain ini perlu beristirahat. Tapi justru dengan cederanya kedua pemain ini dan digantikan oleh dua pemain dari bangku cadangan, itu yang memberikan kemenangan bagi Juventus. Karena dua pemain yang masuk, ya kan teman-teman bisa perhatikan Ramsey dan juga Kulusevski, ini dua pemain yang terlibat aktif dalam proses serangan dari Juventus. Tapi tadi kan saya jelaskan bahwa Sassuolo ini bermain disiplin banget, rapat banget nih. Sehingga mereka tidak banyak melakukan serangan di babak pertama. Dan saya juga kira tidak ada peluang berbahaya dari Sassuolo di babak pertama. Yang ada Juve terus-menerus menyerang. Tapi tidak mudah bagi para pemain Juve untuk mendapatkan peluang bersih yang berbahaya. Ya, walaupun percobaannya luar biasa tuh. Dari Dybala memberikan crossing ke Ronaldo. Ronaldo bermain di kiri, coba crossing dari kanan. McKennie maju ke depan, ia akan memberikan flick pass kepada Frabotta, shooting, sayang gak gol. Banyak upaya juga dari Chiesa dengan pergerakan-pergerakan berbahayanya. Dan justru yang berbahaya bagi para pemain Sassuolo jika mereka melakukan pelanggaran demi pelanggaran, dan mereka terus melakukan beberapa pelanggaran. Nah, akhirnya pelanggaran yang tidak perlu nih oleh Obiang. Padahal kan Chiesa masih jauh nih dari pertahanan Sassuolo. Justru dia melakukan tackling yang saya kira kasar, bukan keras lagi. Dan memang jelas terkena kaki dari Chiesa, ini berbahaya banget, dan beruntung Chiesa masih bisa bangkit dan bermain kembali. Ada kartu kuning pertama diberikan oleh wasit dan bagus juga nih VAR. Ya, ada recheck atau check and review dari VAR dan keputusannya adalah kartu merah bagi Obiang. Disinilah kita melihat bahwa peran VAR positif juga. Seperti di game AC Milan lawan Torino kan, kita lihat Tonali gak melakukan pelanggaran, wasit sudah memberikan penalti, ternyata ada VAR check and review, bukan penalti. Anyway, coming back to this game. Pada saat memang tim bermain rapat dan padat, tentu dibutuhkan juga ya sebuah kontribusi dari segi pergerakan individual atau juga long shot dari para pemain, dan itu yang dilakukan oleh Danilo. Tendangan ini luar biasa akurat, walaupun saya kira Danilo memang coba jugalah melepaskan tendangan itu berharap agar menyulitkan penjaga gawang Konsili. Justru masuk tendangan dari Danilo ini. Kan kita tahu Danilo ini lebih banyak memberikan crossing. Bagus, jadi ini adalah inisiatif dari para pemain Juventus. Sebelumnya Chiesa juga melakukan pergerakan-pergerakan berbahaya. Tapi terus-menerus setelah itu Sassuolo yang membangun serangan. Ini kan mengerikan banget. Jadi terlihat bahwa defense Juve ini belum sempurna juga lah ya. Apakah itu Demiral bersama siapa yang kali ini bermain, saya lupa tadi, Bonucci ya. Betul, Bonucci atau juga De Ligt dengan Bonucci. Dan terlihat bagaimana umpan dari Traoré ini membuka pertahanan dari Juventus, padahal sudah ada Bonucci dan juga Demiral untuk menutup, tapi mereka terlambat, Demiral terlambat, Bonucci sliding terlambat, dan it's a very very good goal saya kira yang dicetak oleh De Vrij yang menerima umpan tersebut, betul kan? Nah, De Vrij yang menerima umpan tersebut. Tapi Juventus perlu mencetak gol kemenangan nih. Pada saat memang tim lawan bermain dengan 10 pemain, pada saat mereka harus mengejar ketertinggalan mereka dari peringkat nomor 1 untuk sementara ini. Jadi gencar banget serangannya. Kulusevski memberikan umpan ke Ronaldo, Kulusevski juga ada memberikan umpan kepada Chiesa. Bagus banget lah permainan Juve. Dari segi serangan mereka, cepat nih bola bergerak, cepat nih pergerakan para pemain Juve. Tapi sulit mereka mencetak gol. Apa yang akhirnya mereka perlu lakukan? Menggerakkan fullback, Danilo terus menyerang. Dan akhirnya Frabotta ini pintar nih pemain, ini kan pemain muda yang juga diorbitkan sekarang nih oleh Juventus. Memberikan crossing yang sayang juga nih, tidak bisa diantisipasi oleh Chiriches. Ya, ia sepertinya membiarkan crossing itu lewat. Dan ada Ramsey di tiang jauh. Yang mantan pemain Arsenal loh ya. Ada juga Szczesny mantan pemain Arsenal yang bermain bagus lawan AC Milan. Ya, ini buku Arsenal saya tetap taruh di atas meja. Semenjak saya taruh di atas meja menang terus. Ya gak apa-apa kan, saya kasih info juga tentang background pemain. Ramsey, what a good goal from the blind side, tiang jauh. Dan yang ditunggu-tunggu nih, kapan golnya dari Ronaldo? Kan dia mendapatkan chance demi chance di game ini. Long ball from Danilo, Ronaldo sprint. Bisa saja tadinya ia memberikan bola tersebut kepada Morata, tapi ia pilih untuk langsung syuting. Ya, insting Ronaldo memang bagus dan merubah skor menjadi 3-1. Apa yang kita pelajari di game ini? Yang kita pelajari di game ini bahwa Juventus sebetulnya memiliki materi pemain yang merata. Lihat, pemain-pemain pengganti yang masuk dari bangku cadangan memberikan kontribusi. Lihat, pada saat Ronaldo sulit untuk mencetak gol, ada pemain lain juga yang mencetak gol. Kenapa ini bisa terjadi? Karena taktik dari Pirlo sudah dipahami oleh para pemain. Apa itu? Pass, move, cari ruang bebas. Ada pemain dari second line yang juga ikut bergerak mengecokkan konsentrasi para pemain dari tim lawan di defense. Itu yang mereka lakukan juga lawan Milan, tapi bedanya lawan Milan mereka tahu mereka perlu menyerang dari mana. Lawan Sassuolo mereka melakukan variasi serangan karena Sassuolo bermain rapat dan padat di belakang. Dengan kemenangan ini tentu membuka harapan bagi Juventus untuk terlibat dalam persaingan gelar juara Serie A, walaupun perjalanannya masih jauh.
Dan saya selalu tegaskan bahwa Pirlo membutuhkan waktu karena ia melakukan sebuah perubahan. Perubahan yang coba dilakukan ini tidak mudah. Ia coba juga pemain-pemain baru yang telah dipinjam atau dibeli oleh Juventus. Tapi sekarang kita sudah melihat hasil dari taktik Pirlo. Kita harapkan bahwa Juventus tetap bisa konsisten agar persaingan di Serie A semakin seru dan semakin sengit. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Silakan berikan counter analisa kalian, silakan memberikan komentar yang positif dan bijak, silakan memberikan kritik yang membangun. No hate, only football, salam sepak bola dan salam sehat.